Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Di sini kita sudah semalam kita sudah membahas materi kita tentang globalisasi. Jadi di sini Bapak ingin tanya dulu, mereview pembelajaran kita semalam. Kita dari globalisasi. Ya, jadi di sini Bapak tunjuk, Bapak tunjuk orangnya. Jadi kamu di sini menjawab pertanyaan yang ada dari slide putaran di sini. Jadi dijelaskan jawaban dari yang sudah kamu catatkan, dari informasi yang sudah didapatkan. Ya, kita mulai sekarang untuk Winda. Ya, perhatikan slide-nya, anakku, lihat ke depan. Ya, untuk soal kamu Winda. Oke, contoh globalisasi bidang ekonomi. Apa contohnya? Perdagangan bebas. Apa lagi perdagangan bebas? Apa lagi contohnya? Yang bisa dapat tunjuk tangan, yang bisa dapat. Oke, Najwa, apa Najwa? EFTA, NAFTA, dan OPEC. Oke, ya. Berikutnya kita masuk ke soal berikutnya kembali. Ya. Kita masuk berikutnya. Siapa cepat dia dapat. Oke. Berikutnya. Oke. Rizky, contoh globalisasi bidang budaya. Apa Najwa? Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain. Oke, ya. Pertanyaan terakhir. Ya, kita lanjutkan pertanyaan terakhir. Ya, kita putar, kita lihat. Ya, pertanyaan terakhir. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan terakhir. Ya. Masih tetap, ya betul. Contoh globalisasi bidang ekonomi. EFTA, AFTA, OPEC. Oke, berarti karena soalnya masih ada sama mungkin kita sekali lagi. Ya, sekali lagi kita coba kita putar. Ya. Saya, Pak. Oke, ini ya, coba. Contoh globalisasi bidang iptek. 1. Pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. 2. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Oke, ya, tepuk tangan kita semua dulu. Ya, sekarang kita masuk materi kita berikutnya. Ya, ini itu apa? Ya, dampak dari globalisasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita tahu, agar kita paham apa saja itu dampak dari globalisasi. Dampak globalisasi ada dua, ada positif dan ada negatif. Kalau namanya positif itu berhubungan dengan apa? Kebaikan. Dampak negatif berarti keburukannya kira-kira. Jadi di sini poin yang akan kita bahas berikutnya lagi nanti, apa yang harus kita teliti, yang harus kita pahami, yakni masalah apa? Bagian kriminalnya. Makanya kita sudah membawa koran. Ini adalah contoh salah satu bentuk dampak dari globalisasi. Dampak yang tidak baik adalah adanya kriminalitas. Jadi kenapa maka kita hari ini memilih kriminal? Karena ingat, kriminal ini berhubungan dengan apa? Hukum. Ketika nanti kamu bermasalah dengan hukum, ujung-ujungnya apa, Andra? Kemana? Oke, betul, aku penjara. Dan ingat, jangan pernah nanti kamu melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum. Karena apa? Ujungnya udah pasti penjara. Jadi di sini apa contohnya? Kamu lihat kasus ini di koran kita ini ada pelaku pencurian dompet di Kabanjahe, pasrah dijemput petugas reskrim. Ini kan contohnya. Jadi poin-poinnya di sini sebelum kita ke sana contohnya kita lihat dulu dampak positif dari globalisasi. Dampaknya yang pertama apa katanya? Adanya efisiensi dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat.
Adanya lagi apa? Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, komunikasi semakin cepat dan mudah. Terjadinya modernisasi, terjadinya pertukaran budaya, perekonomian negara meningkat, integrasi sosial, peningkatan kesejahteraan, budaya lokal dikenal dunia, peningkatan etos kerja masyarakat. Iya, jadi yang paling kita rasakan sekarang dampak dari globalisasi itu tadi apa? Yang paling kita rasakan perkembangannya masyarakatnya apa? Efisien dan efektivitas. Apa contohnya itu? Efisien itu kita artinya apa? Efisien. Membutuhkan waktu yang singkat. Karena yang perlu lama-lama sekarang kan ya. Itu yang paling kita rasakan dari globalisasi. Dampak dari apa? Teknologi terutama internet. Dulu kita berbelanja udah. Belanjanya bagaimana? Ke pasar. Sekarang bagaimana? Online. Contoh. Praktis. Efisien. Dari rumah kita bisa lakukan. Jadi berikutnya lagi, apalagi ada lagi dampak negatif. Dampak negatif itu berhubungan dengan apa? Ada masalah di sini. Karena ada dampak negatif berupa apa? Kesenjangan sosial, westernisasi, demonetisasi, kerusakan lingkungan, konsumerisme, kenakalan remaja, ketimpangan kebudayaan atau kultural war, kriminalitas, guncangan kebudayaan atau kultur shock, individualisme. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sana lagi, untuk memperjelas pemahaman kamu, sekarang lihat, perhatikan video berikut ini. Ini contoh, ya, contoh globalisasi, dampak dari globalisasi. Jadi sama-sama kita menyaksikan. Dekade terakhir, banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak sekali aplikasi yang berbasis fitur internet yang dapat dijalankan di smartphone, seperti browser, email, sosial media, game online, dan sebagainya. Saat ini, smartphone menjadi barang yang sangat penting terutama bagi remaja, sehingga sering dibawa kemana-mana. Remaja yang masih labil biasanya senang menunjukkan eksistensinya di sosial media, dan ada pandangan jika tidak memiliki sosial media di kalangan remaja, maka remaja itu dianggap katrok. Menulis status kegiatan sehari-hari dan curhat di sosial media menjadi rutinitas wajib, sehingga sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat para penggunanya. Hal ini menjadikan remaja senang hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan smartphone yaitu bisa mengurangi daya konsentrasi. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Kemudian, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari video tadi, globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh dan dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Oke, untuk itu, mari kita bahas berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Tak dirasa, rupanya globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dampak atau pengaruh positif saja yang diberikan oleh globalisasi, tetapi juga pengaruh atau dampak negatif. Oleh
Oleh karena itu, kalian sudah seharusnya bisa mengikuti globalisasi dengan bijaksana. Jangan sampai globalisasi ini justru membawa kalian pada perubahan yang sifatnya buruk atau negatif. Dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Dampak yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara menjadi semakin meningkat. Hal itu salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Salah satunya Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Dampak yang keempat yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara menjadi semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Yang kelima yaitu komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah. Dulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat yang berada di luar wilayah atau di luar negara. Media yang digunakan dulu adalah surat menyurat. Akan tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Karena dalam hitungan detik pesan kita sudah tersampaikan. Dampak yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Dampak yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa itu terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa kita bendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Globalisasi selain menjadi peluang, ternyata dapat menjadi ancaman. Apa saja sih dampak negatif dari globalisasi? Mari kita bahas satu persatu. Dampak negatif yang pertama yaitu westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang
yang mulai kehilangan nasionalisme, yaitu dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa Barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Lalu, mengapa yang ditiru adalah gaya hidup bangsa Eropa dan Amerika? Iya, karena bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau yang biasa disebut dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Adapun cirinya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Adapun contoh dari demoralisasi antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Dan yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, penipuan, dan yang lainnya. Dampak selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yaitu seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Kenakalan remaja atau yang disebut dengan istilah juvenile delinquency menurut Kartini Kartono adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Dampak negatif yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Tapi jangan jadi peniru barat, melainkan
Oke ya, jadi kamu sudah melihat tayangan video tentang dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Jadi dari tayangan video tadi kita diajak apa di sini? Nah, ada istilahnya tadi di sini. Belajarlah dari barat, tapi jangan jadi peniru barat. Melainkan jadilah murid dari timur yang cerdas. Siapa yang kira-kira yang dapat mengartikan apa maksud dari tulisan ini? Karena di sini katanya apa? Belajar dari barat. Kita ketahui negara barat itu bagaimana? Iya betul, itu yang kita cari. Ilmunya maksudnya. Ilmunya boleh kita ambil, tapi bagaimana? Di sini ada lagi melainkan dari Oke anak-anak, yang terima kasih cerdas. atas perhatiannya. Artinya bagaimana? Kita bangsa Timur, termasuk bangsa Asia, termasuk bangsa Indonesia, memiliki keragaman budaya kita jauh lebih bagus. Artinya bagaimana? Budaya kita juga kita harus pertahankan dari dampak globalisasi. Jadi ini harapan sebagai kita warga Indonesia, terutama pelajar. Kamu pelajar di sini. Apa kira-kira upaya yang dapat dilakukan sebagai pelajar untuk menghadapi globalisasi? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu? Apa? Sebagai pelajar, apa sikap kamu seorang pelajar? Agar nilai budaya kita tadi tetap kita junjung. Kita memang tidak harus ketinggalan zaman, kita harus juga mengikuti zaman. Tapi intinya kita tetap budaya kita juga nomor satu. Apa cara kita yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Melestarikan budaya, apalagi? Apalagi? Ingat apa janji siswa kalian? Siapa tahu janji siswa? Ingat siapa yang ingat janji siswa? Coba apa janji siswa? Saya berjanji setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, peraturan dan tata tertib sekolah, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Gak perlu tanpa. Oke, jadi maksud Bapak itulah yang harus kita lakukan. Percaya dan taat peraturan yang mana itu wajib. Kalau seorang pelajar itu makanya dikatakan janji kamu harus kamu ingat. Patuh pada nasihat orang tua dan guru. Belajar keras Dan cerdas untuk mengingatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. itu sikap seorang pelajar Indonesia. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Tugas kamu di sini ya, kita sudah suruh kamu untuk membawa korannya. Koran tentang hubungan dengan Dan semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang dampak-dampak dari globalisasi kalian bisa memahami. globalisasi. Sekarang coba perhatikan semua korannya, coba dilihat koran. Nah, koran yang kamu sudah ambil tentang kriminal sudah dapat? Oke, dari setiap kelompok, nanti, caranya bagaimana? Contohnya, setiap kelompok ambil materinya nanti dua ya, dua kamu ambil dari masing-masing korannya, masing-masing kelompok ambil dua kasus, ya. Caranya bagaimana? Caranya nanti yang kamu perhatikan, yang kamu cari nanti dari koran tersebut apa? Pertama adalah yang kamu cari contoh. Ya, jadi kita ambil contoh kasus kriminal. Caranya bagaimana? Di sini saya contohkan, ya. Kita buat. Ya, ini contohnya. Pelaku pencurian dompet di Kawan Jahe pasrah dijemput petugas Satreskrim. Jadi di sini apa yang kamu cari nanti? Kamu dapat kasusnya apa? Kasus kriminal yang kamu cari. Yang kamu kerjakan nanti digunting kasusnya itu. Baru di kertas double folio tadi ditempelkan nanti kasusnya. Ya, ditempel. Gunting gambarnya, keterangannya digunting, ditempelkan. Untuk yang kamu cari di sini adalah bagian yang pertama adalah apa? Apa di sini? Maksudnya nanti apa judul koran kamu itu? Apa judul koran kriminalnya tadi? Kalau seperti ini
pelaku pencurian. Pelaku pencurian dompet. Jadi setelah kita mempelajari melihat tayangan video tadi tentang dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi, sekarang tugas kamu adalah tiap kelompok sudah membawa perannya masing-masing kan? Sudah. Apa yang harus kamu kerjakan dari tugas kita hari ini? Kita mengambil berita dari informasinya dari media dan surat kabar. Contohnya ini kita buat. Contohnya seperti apa ini yang kamu kerjakan nanti per kelompok. Judulnya seperti yang Bapak pilih di sini apa? Pelaku pencurian dompet di Kabanjahe pasrah dijemput petugas reskrim. Jadi yang kamu tadi Bapak bilang apa? Apa itu berhubungan dengan judul koran? Ini judul korannya. Ini judul koran. Berikutnya pertanyaan berikutnya lagi nanti yang kamu cari dari koran tersebut. Udah. Bagaimana ini maksudnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Pelaku pencurian dompet di Kabanjahe pasrah. Bagaimana ini kejadian? Ini maksudnya. Ini untuk jawaban bagaimana. Sudah paham? Apa artinya judul dari koran tersebut? Ya. Bagaimana ceritanya ini? Berikutnya yang kamu cari nanti dengan kelompok kamu mengapa? Mengapa artinya di sini yang kamu cari nanti? Ya? Mengapa bisa terjadi dan apa akibatnya? Akibat dari pelaku pencurian ini apa akibatnya? Kalau penjara dia dikatakan di situ berapa tahun dia penjara, pasal berapa dia kenanya, itu yang kalian carikan tuliskan di sini. Sudah paham? Ya. Berikutnya lagi, ya kapan kejadiannya? Kapan itu kejadiannya? April. Kalau kita lihat di korannya di sini, ya kita lihat di sini, ya, lihat di korannya itu. Dilihat kapan kejadiannya. Ya, kita lihat. Kejadiannya kalau kita lihat di koran ini, ya 15 bulan 10, tanggal 15 bulan 10, korannya tahun 2003. Nah ini maksudnya. Kapan kejadian? Ya. Berikutnya, di mana? Iya, di mana ini? Kalau kita lihat di sini, contohnya apa dibuat? Karo. Nah, sudah tahu kan? Ya, di mana kejadian? TKP. Nah. Berikutnya apa lagi? Ya, siapa? Siapa di sini? Siapa orang-orang yang ada namanya di dalam koran ini? Tokohnya siapa? Pelakunya siapa namanya? Pak polisinya siapa namanya? Kalau ada dituliskan semua. Itu berhubungan dengan siapa? Berikutnya, terakhir sumber. Sumber artinya apa? Koran kamu ini apa namanya? Nah, kalau ini contohnya Metro 24 halaman berapa? Tulis lagi sumbernya. Contoh Metro halamannya halaman berapa? Halaman 1 dan halaman 11. Halaman 7, halaman 1 sampai 7. Contoh. Hari apa korannya? 18 Oktober 2023. Iya, jadi ini hal-hal yang kamu tuliskan nanti di dalam tersebut. Dan satu lagi yang didiskusikan apa? Apa upaya kita? Nah, upaya kita maksudnya kamu di sini, upaya kalian kelompok ini agar kasus seperti ini tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apa yang kalian lakukan? Itu terakhir untuk jawabannya terakhir. Ya, dapat kasusnya semua, udah ditelaah semua. Telaahnya seperti yang Bapak bilang tadi, apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, siapa. Terakhir, kalian renungkan bagaimana solusi kalian. Bagaimana cara kalian agar kasus seperti ini tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Apa yang kita lakukan? Itu maksudnya. Udah paham? Sudah paham. Oke, sekarang bekerja sesuai dengan kelompoknya, pilih kasusnya, lakukan sekarang. Oh,
Oke, di sini tadi kita sudah bagi kelompok dan kamu sudah selesai. Jadi kelompok yang sudah menyelesaikan pertama dipresentasikan ke depan. Kelompok berapa tadi Nako? Oke, kelompok 4. Silakan Nako, kelompok 4. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Najwa Rayani, teman saya Safiela Berginting, dan Ana Siva Bertarigan, Ezekiel Pepeyosa Simulingga, dan Mewaniata Tarigan. Di sini kami akan menelaah tentang salah satu kriminal. Seorang mahasiswi di Percut Seituan diperkosa. Apa? Seorang mahasiswi di Percut Seituan diperkosa. Bagaimana? Kejadian itu berawal ketika korban baru saja pulang dari kampusnya. Setibanya di dalam kamar, korban melihat pelaku sudah berada di dalam kamar mandinya. Pelaku yang menentang pisau langsung mengancam korban. Pelaku langsung membekap mulut korban dan menganiayanya dan memperkosa korban. Mengapa? Akibatnya, korban dalam keadaan trauma dan pelaku dilaporkan warga ke Polrestabes Medan. Kapan? Selasa tanggal 17 bulan 10 malam 2023. Di mana? Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Siapa? Korban berinisial N, pelaku berinisial R, dan teman korban berinisial FN. Upaya kita agar tidak mengalami hal yang sama adalah 1. Berhati-hati, 2. Berpakaian tertutup, 3. Menjaga diri, 4. Hindari pergaulan bebas, 5. Hindari tren yang membahayakan diri. Sumber SIM Medan, halaman 1-10, hari tanggal Kamis 19 Oktober 2023. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kristi Aurelia Busmiring dan teman saya bernama Emia Pedita Busmiring Maha, Elzika Desiona Putarigan, Suci Handayani Purbangun, dan Elim Sin Pratama Ginting. Di sini kami telah mengangkat 2 berita yang berjudul yang pertama pelaku pencurian dompet, yang kedua ibu dan anak kompak jual sabun. 1. Berita yang kami analisis yaitu pelaku pencurian dompet. 1. Apa? Pelaku pencurian dompet di Kabanjahe pasrah dijemput petugas reskrim. 2. Bagaimana? Korban yang tidur di rumahnya sekaligus kedai kopi dibangunkan sang ibu. Suasana berginting dan menanyakan di mana tas berisi dompet tempat menyimpan uang hasil berjualan. Menurut korban, tas tersebut tergantung di belakang pintu. Namun setelah ibu korban mengecek, tas tersebut sudah tidak ada. Yang ketiga, mengapa? Korban sedang tidur dan tidak waspada. Korban juga meninggalkan tasnya tersebut di belakang pintu. Apa akibatnya? Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 3.750.000. Tersangka dipersangka melanggar pasal 366(2) KUH pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. 4. Kapan? Minggu 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11. 5. Di mana? Kabanjahe, di rumah sekaligus kedai kopi. Keenam. Siapa? Anak dan ibu, suasana berginting. Polres Karo, AKP Hendri Tobing, dan tersangka. 7. Sumber Metro 24 jam, halaman 1-7, 18 Oktober 2023. Upaya: yang pertama selalu hati-hati, yang kedua lebih waspada, yang ketiga selalu menyimpan uang dengan baik, yang keempat jika ingin tidak kecopetan kunci rumah atau jaga rumah, yang kelima jangan memamerkan barang berharga di tempat keramaian. Sekian dari kami kelompok 3, terima kasih. Dari kelompok 5 ingin menelaah berita dalam media koran dan kami
akan menganalisis peristiwa kriminal. Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yunina Sofia Kasih Ginting, saya Rizka dari Argentina, saya Bina dari Sendiri, Saya Dinda Mulan Santari. saya Dina Arya Fatisa Bersyukur. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Indah, Miska, Yunina, dan Winda dan Dina telah menganalisis koran dengan yang berjudul Pria 60 tahun diadili kasus sabu 43 kilo. Apa? Pria 60 tahun diadili kasus sabu 43 kilo. Bagaimana? Awal mulanya terdakwa mengatakan akan datang kiriman paket sabu ke Medan. Acong menyuruh terdakwa untuk mencarikan tempat penyimpanan sabu tersebut. JPU atau Jaksa Penuntut Umum mengatakan terdakwa menghubungi temannya Sofian atau tulangnya dan mengatakan bahwa ada orang yang mau menitipkan barang sabunya hanya 1 malam. Selanjutnya pada 3 April 2022 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Tulang dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan ingin bertemu. JPU menjelaskan kepada Tulang dan mereka menuju ke rumah Tulang secara bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal tadi. Dan mereka menurunkan 2 tas berisi sabu. Setelah itu, Tulang memberi tahu terdakwa bahwa sabu sudah diterima dan mereka melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, mengapa? Karena terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dan mengembangkan sabu, dan dari perbuatan mereka tersebut mereka diatur dan diancam pidana hukum dalam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, JO pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 2009 tentang narkotika. Yang ketiga, kapan? Bermula pada 2 April tahun 2022 sampai 10 April tahun 2022. Selanjutnya di mana? Di rumah Sofian atau Tulang terdakwa, warga Jalan Kakak Tua, Sekambing, Kecamatan Medan Sunggal. Selanjutnya siapa? Krisnawati sebagai jaksa penuntut hukum, Tulang sebagai pengedar sabu, dan Wardani Ibrahim sebagai terdakwa. Selanjutnya ada sumber Metro 24 halaman 1 sampai 7. Upaya mencegah pengedaran sabu. 1. Mencegah jual beli sabu supaya orang-orang tidak memakai sabu. 2. Menangkap dan memberikan hukum kepada bandar sabu agar tidak menjual sabu lagi. 3. Membuat keamanan di lingkungan sekitar kita untuk menjaga pengedar agar tidak memasuki wilayah kita. 4. Melarang penjualan sabu. Teman-teman, kami juga sudah membuat kesimpulan dari pembelajaran kami hari ini. Kesimpulannya adalah kami menjadi mengetahui salah satu kasus kriminalitas dan pelayaran globalisasi yang terjadi di negara Indonesia, dan juga mengetahui upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pengedaran sabu. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aira Breti Brodepari, Yedi Safri Ginting, Indri Namanisa Bersendiri, Final Kadepari, Cetro Putra Tarigan, dan Frendi Kakalan. Yang pertama adalah 6 mafia proyek menipu 1,6 miliar tidak ditahan. Bagian A, apa? 6 mafia yang menipu 1, miliar tidak ditahan. Bagian B, bagaimana? Karena telah menipu seorang wanita yang merupakan korban. Bagian C, mengapa? Ini bisa terjadi karena perempuan atau wanita ini menuduh terdakwa salah satu mafia ini korupsi. D, kapan? Rabu tanggal 2 bulan 10 2022. E, di mana kejadian ini terjadi di Medan. F, siapa? Ketua Kopra, Direktur Utama IR Azam Rizal. Sumber Medan Post. Apa upaya agar kasus ini tidak terjadi lagi? Yang pertama, dalam melakukan pekerjaan di perusahaan kita tidak boleh korupsi karena adanya korupsi bisa membuat perusahaan bangkrut. Maka dari itu di dalam melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan kita harus jujur dan bisa bekerja sama dengan baik. Bagian 2, kita tidak boleh korupsi karena korupsi kita bisa ditahan dalam penjara dan kita tidak tahan harus bisa menebus uang beberapa juta. Nomor 3, tidak hanya dalam hal yang besar, dalam hal yang kecil pun kita harus mengutamakan kejujuran dan tidak menyebarkan penipuan dalam segala hal, baik dalam proyek, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita tidak boleh serakah dalam hal kecil maupun hal besar, seperti penipuan kepada orang walaupun hilangnya tidak seberapa, karena bisa berdampak kepada diri sendiri yang bisa dihukum.
Yang kelima, kita tidak boleh egois dan kita harus bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Yang keenam, jangan memakai uang perusahaan orang kalau kita tidak bisa terjadi konflik keributan. Nilai yang kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah kita tidak boleh melakukan kejahatan, karena kejahatan merupakan salah satu tindakan yang tidak baik. Maka dari itu, sebelum melakukan pekerjaan, maka berpikir terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, karena kali pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Jadi di sini tadi kita sudah mempelajari tentang globalisasi, yang dimana dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Di sini tadi dalam pembelajaran kita hari ini kita menelaah tentang dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif itu kita ketahui keburukan. Jadi di sini tadi kita sudah membuat presentasi diskusi tentang apa yang kita angkat topiknya, kriminal. Jadi kira-kira apa kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Dari kelompok sini nak apa kira-kira? Kesimpulan kami dari kelompok 3 adalah dari pelajaran yang telah kami pelajari hari ini, kami mendapatkan pelajaran untuk waspada ataupun berhati-hati dalam melakukan ataupun dimanapun, dan juga jangan meletakkan atau menaruh barang berharga sembarangan. Begitu pula kami sangat merasa senang dalam pelajaran ini karena kami dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat. Oke, mantap. Berikutnya, Bapak dari sini nak apa kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang kami dapat adalah agar kita lebih waspada terhadap kriminalitas yang ada di sekitar kita dan semakin waspada terhadap orang-orang sekitar kita, karena hal kriminal dapat terjadi di mana saja, kapan saja, tanpa memperhatikan waktu dan tempat. Oke, berikutnya dari kelompok sana nakku, kira-kira nakku kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 5 adalah kami jadi mengetahui salah satu dampak negatif dari globalisasi, yaitu kriminalitas yang terjadi di Indonesia, serta mengetahui sebagian pasal-pasal yang mengatur hukum-hukum Indonesia, dan juga mengetahui upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pengedaran sabu-sabu di wilayah kita. Kesimpulan yang kami dapat dalam pembelajaran hari ini adalah kita tidak boleh melakukan kejahatan, karena kejahatan merupakan salah satu tindakan yang tidak baik. Maka dari itu, sebelum melakukan pekerjaan, maka berpikir terlebih dahulu. Perasaan yang puas dan senang karena telah menyelesaikan tugas tepat waktu pada hari ini. Ya, jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Bapak berharap kamu semua di sini tetap semangat dalam belajarnya dan tugas-tugasnya agar tetap dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Bapak semua berharap kamu semangat dan tetap sehat semua, jaga kesehatannya ya, anakku ya. Ya. Terima kasih. Oke.